Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Bagi teman-teman yang akan mengikuti SKB Kejaksaan, bisa komen di bawah teman-teman. Bisa share pengalamannya di kolom komentar. Oke, next ke pembahasan soal teman-teman. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh A. Jaksa Penuntut Umum, B. Majelis Hakim, C. Jaksa Agung, D. Terdakwa. Silakan bisa di pause dulu teman-teman. Oke, kalau sudah kita langsung kerjakan teman-teman. Nah, ini permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini dapat diajukan oleh Jaksa Agung teman-teman. Dasar hukumnya bisa kita lihat di pasal 259 KUHP. Di pasal 259 KUHP ini bunyinya seperti ini teman-teman. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Jadi sesuai pasal 259 ini, yang dapat melakukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung teman-teman. Oke, next kita ke pembahasan lengkapnya. Nah, permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung diatur dalam pasal 259 ayat 1 KUHP yang berbunyi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Jadi jawabannya yang C teman-teman, Jaksa Agung. Next, soal nomor 2. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan kecuali A. Tidak akan menghilangkan barang bukti, B. Tidak akan melarikan diri, C. Tidak akan melakukan lagi tindak pidana, atau D. Atas permintaan terdakwa. Silakan bisa di pause dulu teman-teman. Oke, kalau sudah dikerjakan kita bahas teman-teman. Ingat di sini ada kata kecuali teman-teman. Jadi berarti yang bukan alasan untuk melakukan penangguhan penahanan. Nah, penangguhan penahanan sendiri diatur dalam pasal 31 teman-teman. 31 ayat 1 KUHP. Nah, di dalam pasal ini yang dapat melakukan penangguhan penahanan adalah yang bisa menjadi alasan untuk penangguhan penahanan adalah diajukan oleh tersangka atau terdakwa teman-teman, bukan oleh pihak ketiga seperti keluarga. Alasannya supaya terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, dan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana teman-teman. Jadi yang bukan adalah yang D, atas permintaan keluarga terdakwa. Oke, next ke pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, dalam konteks penangguhan penahanan, alasan yang tidak diterima adalah atas permintaan keluarga terdakwa. Dasar hukum untuk penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penangguhan hanya dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa, bukan oleh pihak ketiga seperti keluarga. Alasan lain seperti tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, dan tidak akan mengulangi tindak pidana merupakan syarat yang valid untuk permohonan penangguhan. Oke, jadi jawabannya yang D teman-teman. Next ke soal nomor 3. Sidang pra-peradilan dipimpin oleh A. Majelis Hakim Majelis, yang B. Hakim Anggota, yang C. Hakim Tunggal, atau D. Panitera Pengganti. Silakan teman-teman di pause dulu videonya untuk dikerjakan. Oke, kalau sudah kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Sidang pra-peradilan dipimpin oleh pra-peradilan sendiri diatur dalam pasal 78 teman-teman. 78 ayat 2 KUHP. Diatur dalam pasal 78 ayat 2 KUHP teman-teman, bahwa pra-peradilan ini
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Hakim tunggal bertanggung jawab untuk memutuskan permohonan pra peradilan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, teman-teman, hakim tunggal. Oke, kita next pembahasan lengkapnya. Sidang pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang C, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dasar hukum untuk ini terdapat dalam pasal 78 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Hakim tunggal bertanggung jawab untuk memutuskan permohonan pra peradilan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan. Oke, next soal berikutnya. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan material. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut A. batal demi hukum, B. dapat dibatalkan, C. batal saja, atau D. harus diperbaiki oleh penuntut umum. Silakan bisa di-pause dulu terlebih dahulu untuk dikerjakan, teman-teman. Terkait syarat formil dan material ini diatur dalam pasal 143 KUHP, teman-teman. 143 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dijelaskan bahwasanya jika syarat formil tidak dipenuhi, maka dakwaan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atau penuntut umum dan harus diperbaiki. Hal ini berbeda dengan syarat material, di mana ketidakpenuhan dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, dapat dibatalkan, teman-teman. Oke, kita cek ke pembahasan lengkapnya, teman-teman. Nah, surat dakwaan yang tidak memiliki syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tidak serta-merta batal demi hukum. Sebaliknya, jika syarat formil tidak dipenuhi, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atau penuntut umum dan harus diperbaiki. Hal ini berbeda dengan syarat material, di mana ketidakpenuhan dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang B, dapat dibatalkan, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya ya. KUHP menetapkan beberapa jenis penahanan, kecuali A. penahanan rumah tahanan negara, B. penahanan penjara, C. penahanan kota, atau D. penahanan rumah. Penahanan sendiri diatur dalam pasal 22, teman-teman. Pasal 22 KUHP. Yang mana di pasal 22 ini ada 3 jenis penahanan, teman-teman. Ada penahanan rumah tahanan negara atau rutan, kemudian ada penahanan rumah, dan ada penahanan kota, teman-teman. Jadi yang kecuali atau yang bukan adalah ya penahanan penjara. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita next ke pembahasan lengkapnya. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, penahanan penjara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, pasal 22 jenis penahanan yang diatur meliputi 1. Penahanan rumah tahanan negara yang dilakukan di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua, penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka dengan pengawasan. Kemudian yang ketiga, ada penahanan kota, dilakukan di kota tempat tinggal tersangka dengan kewajiban melapor. Penahanan penjara tidak diakui sebagai jenis penahanan dalam KUHP, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan yang ada. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kakak minta tolong share dan subscribe-nya, teman-teman. Dan silakan komentar di bawah bagi teman-teman yang sedang mendaftar CPNS. Saling berbagi informasi, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, penyidik telah selesai menyidik suatu perkara. Selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada A. pengadilan negeri, B. tersangka, C. kejaksaan atau penuntut umum. Dia menunggu keputusan pengadilan. Silakan di-pause dulu terlebih dahulu untuk dikerjakan, teman-teman. Sepertinya kelihatannya soalnya tidak terlalu sulit, tapi kita juga harus tahu dasar hukumnya, teman-teman.
Oke, kita bahas penyidik mengenai berkas perkara ini diatur dalam pasal 110 KUHP, teman. Pasal 110 KUHP. Yang mana penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti dan dinilai kelengkapannya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, kita next ke pembahasan lengkapnya aja, teman-teman. Nah, jawabannya itu C. Setelah penyidik menyelesaikan suatu perkara, berkas perkara wajib diserahkan kepada kejaksaan atau penuntut umum. Hal ini diatur dalam pasal 110 KUHP yang menyatakan bahwa penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti dan dinilai kelengkapannya. Jika penuntut umum menemukan kekurangan, mereka dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam proses hukum pidana, memastikan bahwa perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan. Oke, next ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, nomor 7, teman-teman. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berisi atau memuat A. Tempat tindak pidana dilakukan, B. Waktu tindak pidana dilakukan, atau C. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang D, jawaban A, B, dan C benar. Silakan di pause terlebih dahulu untuk dikerjakan, teman-teman. Oke, kalau sudah kita langsung bahas. Oke, hal ini mengacu pada pasal 143 KUHP, teman-teman. 143 ayat 2, yang mana surat ini harus memuat informasi mengenai waktu, tempat, dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, teman-teman. Jadi untuk A, B, dan C benar, bahwa surat dakwaan harus ada tempat, waktu, dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah D, teman-teman. 3 opsi di atas sudah benar. Oke, next ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, ini pembahasan lengkapnya terlebih dahulu. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atau JPU merupakan dokumen penting dalam proses hukum pidana. Menurut pasal 143 ayat 2 KUHP, surat ini harus memuat informasi mengenai waktu, tempat, dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada terdakwa mengenai tuduhan yang dihadapinya, dan sebagai dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D, karena semua elemen A, B, dan C harus ada dalam surat dakwaan. Oke, teman-teman, next ke soal berikutnya. Gabungan tindak pidana disebut dengan istilah A. Konkursus realis, B. Konkursus idealis, C. Residif, atau D. Handling. Silakan di pause terlebih dahulu videonya untuk dikerjakan, teman-teman. Oke, kalau sudah langsung kita kerjakan saja. Oke, kalau sudah terlanjur pembahasannya, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Pembahasannya gabungan tindak pidana dikenal dengan konkursus realis. Istilah ini merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan belum ada putusan hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 65 KUHP yang menyatakan bahwa jika terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, maka dapat dijatuhkan satu pidana yang terberat. Dalam sistem pemidanaan, konkursus realis dapat menggunakan metode absorpsi atau kumulasi untuk menentukan hukuman. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman, konkursus realis. Nah, nomor 9 atau nomor terakhir, teman-teman, berkas perkara yang dipelajari atau diteliti oleh penuntut umum ternyata belum lengkap. Untuk itu, tindakan penuntut umum adalah yang A, melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Yang B, membuat surat dakwaan. C, mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk. Kemudian yang D, menyidangkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri. Mungkin secara logika aja, teman-teman, untuk opsi yang tepat adalah yang C, teman-teman, mengembalikan. Karena yang A, B, dan D itu positif semua, sedangkan yang negatif adalah yang C. Karena di sini adalah berkasnya belum lengkap, jadi harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk. Tapi penting untuk mengetahui dasar hukumnya, teman-teman.
Dasar hukumnya, oke, langsung ke pembahasan lengkapnya aja. Jika berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dinilai belum lengkap, tindakan yang tepat adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi kekurangan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 138 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa PU wajib mengembalikan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat dengan memberikan arahan tentang apa yang perlu dilengkapi. Proses ini dikenal sebagai pra-penuntutan atau pratut dan bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara siap sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Oke teman-teman, nah terima kasih, jangan lupa share dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa cek video-video kita juga yang lain. Terima kasih teman-teman.